Di
kehidupan ini. Haleluya. Membuat manusia menjadi takut, khawatir, dan banyak hal-hal yang membuat manusia menjadi menderita dalam dunia yang fana ini. Tapi kita syukuri pada pagi hari ini, kita kembali diizinkan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kehendak Tuhan adalah kita semua umat manusia kembali kepada Dia, mencari Allah yang hidup, menyembah Allah yang hidup, beribadah kepada Allah yang hidup. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya manusia mengingat akan penciptanya, berharap, bersandar, percaya kepada Sang Pencipta. Haleluya, haleluya. Supaya kehidupan manusia ini boleh mengalami ketenangan, ketentraman, kedamaian bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Yesus yang sanggup menolong setiap umat manusia dalam dunia yang fana ini. Saat mengalami kesulitan, kesukaran, jalan buntu, hanya ada satu jalan yang masih bisa menolong kita, yaitu kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita syukuri, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, kita nyanyikan kepada Tuhan. Haleluya, dan kita berkata kepada hati jiwa kita tidak perlu takut. Haleluya. Kita katakan kepada diri kita masing-masing, tak usah kau takut. Apapun masalah persoalan dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan ada di dalam kehidupan kita, dan Dia sanggup menolong kita. Asal kita percaya, taat akan firman Allah, Tuhan pasti membuka jalan buat kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian sekali lagi. Dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap percaya Allah sanggup menolong kami. Berkat-Nya senantiasa melimpah. Walau mungkin itu bukan berbentuk materi, tetapi kalau kami diberi kesehatan, diberi kekuatan, haleluya, diberi nafas yang segar, itu berkat yang melimpah, lebih daripada harta dan uang. Haleluya. Harta dan uang tidak bisa menolong kami pada waktu kami sakit, bahkan saat mau mati. Tapi pertolongan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan sanggup menolong kami, sanggup menyembuhkan kami, sanggup menghidupkan kami, sehingga kami boleh tetap beribadah, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan kami semua pada pagi hari ini. Layakan kami Tuhan, memuji-muji nama-Mu, mengagungkan nama-Mu dengan penuh ucapan syukur, sebab kami sudah terima kebaikan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong saudara-saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan yang minta dengan tangan kasih-Mu, beri perlindungan-Mu, kekuatan, kemenangan-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Urapi kami semua Tuhan, baik hamba pelayan-Mu, baik sidang jemaat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus dan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Kalau kita diberi kesempatan untuk beribadah, ya, mari kita tinggalkan semua beban, masalah, persoalan kita. Mari kita serahkan sama Tuhan. Kita saat ini mau bersuka cita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan siap memberkati kita semuanya. Haleluya. Datang pada Tuhan. Dengan
Saudara dikasih Tuhan, saat kesulitan, kesukaran datang, penderitaan datang, mari kita ingat bahwa di dalam ujian itu ada kuasa yang besar. Ya. Jadi kalau saudara punya masalah sakit penyakit apapun, saat itu ingat kita harus memuji-muji Tuhan dengan percaya, sebab ada kuasa di dalam puji-pujian. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian selanjutnya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Bagaimana saudara? Secara mendadak, kalau kita pikir tidak mungkin, tapi contoh dalam Alkitab banyak. Ya. Yusuf yang hari itu pagi-pagi masih di penjara, siang sudah duduk di istana, diangkat oleh Firaun. Jadi tidak ada barang mustahil. Mordekai waktu itu cuma penjaga pintu halaman. Tiba saatnya dia naik tahta menggantikan Haman. Itu bukan kebetulan. Jadi mari kita mau percaya bahwa tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Mengubah miskin jadi kaya, mengubah tidak baik jadi baik, mengubah karakter kita yang jelek bisa jadi bagus. Kita minta pertolongan Tuhan. Haleluya. Sebab Allah begitu besar kasihnya kepada kita. Tuhan tidak ingin kita terus di dalam keterpurukan kita, di dalam kegagalan kita, di dalam kelemahan kita. Tuhan mau angkat, Tuhan mau ubah semuanya jadi indah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Tuhan
terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya dengan batu yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat badai menerpa, kesulitan-kesukaran datang. Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang kuasa, yang sanggup menolong kita semua. Terima kasih Tuhan. Sukacita Kristus tetap bisa kami merasakan sebab Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena pujian kami boleh menjadi dupa yang berbau harum untuk menyenangkan hatimu. Kami bersukacita karena Engkau ada dalam kami dan firman-Mu ada pada kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kau sucikan, kuduskan kami semua. Engkau layakan kami terima berkat firman Allah yang sanggup menolong kami, memberi kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan dan pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Urapi kami semua, buka akal pikiran kami, hati jiwa roh kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami kekuatan untuk melakukan apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami boleh memiliki rasa takut akan Allah dan senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga
untuk guru sekolah minggu dan anak didiknya. Tuhan urapi, Tuhan berkati Tuhan, sehingga pelayanan mereka boleh jadi berkat bagi anak-anak yang masih kecil ini, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh cinta Tuhan sejak kecil, sehingga mereka boleh terpelihara dengan baik oleh kasih pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Akan belajar sedikit lagi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Di saat akhir zaman ini, saudaraku ya, haleluya, ada banyak kesulitan, kesukaran, ya, tantangan, rintangan, haleluya, haleluya. Tapi kita tidak perlu takut, ya, kita tidak perlu khawatir. Ingat kita, karena kita punya Allah yang hidup, ya, Allah kita tidak mati, ya, haleluya. Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu hal, yaitu tentang mengambil keputusan, ya. Setiap hari, ya, manusia ini dihadapkan masalah, persoalan, pilihan-pilihan, ya. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat, ya. Itu ya, semua itu harus mengambil keputusan, ya. Kalau ibu-ibu rumah tangga, ya, tiap hari dihadapkan mau masak apa ya, nah itu harus ambil keputusan, ya. Nggak bingung terus, dipikir terus, akhirnya nggak jadi masak, ya. Ya, ada mungkin ya nggak jadi masak, usah ribut-ribut masak, nggak macam-macam, bingung, habis ini sudah, itu sudah, wes beli aja. Nah, itu juga mengambil keputusan. Ya, juga demikian saudaraku ya. Kalau bagi bapak-bapak apalagi yang sudah pensiun, ya, mungkin ya belum ada yang dikerjakan, ya, ini ya, kita juga minta sama Tuhan, apa yang harus aku kerjakan, ya. Kita juga harus mengambil keputusan. Ya, kalau belum ada yang dikerjakan, ya kita berdoalah, ya. Kita puji-puji Tuhan, mungkin ya bersaksi sama teman-teman, ya. Jadi semua itu perlu mengambil keputusan, ya. Apalagi saudaraku di akhir zaman ini, ya. Di akhir zaman ini kalau kita melihat situasi, kondisi, keadaan sekarang ini, kita harus betul-betul mengambil satu keputusan yang cocok dengan firman Tuhan, ya. Haleluya. Di judulnya pada pagi hari ini, ambil keputusan, haleluya. Jadi kita mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan untuk menghadapi situasi akhir zaman ini, ya. Lukas 12 ayat yang ke-57. Injil Lukas pasal 12 ayat 57, ya, berbunyi demikian, ya. Perikopnya di atasnya ayat 54 itu dikatakan, ditulis di situ, menilai zaman, ya. Haleluya. Ayat 57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ya, ini. Jadi firman Allah bertanya kepada kita, ya. Ayat 56 dikatakan, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu penilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar, ya? Memutuskan sendiri apa yang benar. Ya, manusia itu biasanya ya banyak yang ngerti, ya, banyak yang pinter. Seperti ayat yang ke-54 itu dikatakan di situ, kalau ada awan naik dari sebelah barat, orang itu bisa berkata, oh akan datang hujan, ya. Siapa bisa melihat.
Kemudian apa? Hal itu memang terjadi. Kalau ada angin selatan bertiup, orang berkata hari ini akan panas terik. Jadi orang bisa menilai cuaca. Ya itu zaman dulu, saudara. Tapi zaman sekarang mungkin beda. Ya. Zaman sekarang seringkali untuk memprediksi cuaca itu bisa tepat, bisa tidak tepat. Ya. Cucunya Bu As ini kan kerja di BKMG apa itu ya, itu melihat cuaca atau ada tsunami, mau ada tsunami atau mau ada gempa bumi, itu bisa diprediksi, bisa dideteksi. Tapi selamanya belum tentu semuanya benar. Diperkirakan terang, tahu-tahu mendung, tahu-tahu hujan. Ya. Nah, jadi zaman sekarang untuk memprediksi seperti itu ya cukup sulit, tidak selalu tepat. Tetapi kita sebagai orang percaya, ya, kita bisa melihat situasi akhir zaman. Perang di Timur Tengah sampai saat ini ya, masih berlangsung. Ya. Istri saya ngikuti sudah berapa ratus hari begitu ya, belum selesai sampai saat ini. Kemudian yang di mana Rusia ya, itu juga sampai saat ini belum selesai. Kemudian kita sering kali mendengar ya, mungkin kalau kita tidak suka baca berita, dengar berita ya, itu apa ini, orang homo, lesbian ya, itu gereja-gereja, ada yang negara-negara, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya. Nah, itu kalau dicocokkan dengan firman Allah, ya, sudah masuk zamannya seperti itu. Masuk zaman seperti firman Allah mengatakan zamannya Lot, zamannya Sodom Gomora. Ya. Sudah rusak dunia ini dan semakin rusak. Ini selaku firman Allah mengatakan kepada kita, kalau rupa bumi, ya, rupa langit kamu tahu, kamu juga harus tahu bahwa keadaan dunia ini semakin menuju kepada kehancurannya, ya, semakin rusak, ekonomi semakin sulit, semakin sukar, semakin berat. Ya itu tanda-tanda akhir zaman. Ya, haleluya. Jadi firman Allah mengajar kepada kita, jangan sampai kita hanya bisa menilai cuaca, ya, tapi kita harus bisa menilai zaman ini, ya, sudah masuk zaman apa, ya, haleluya. Sehingga ayat tadi mengatakan, kalau kita mengerti bahwa zaman ini sudah zaman akhir, ya, zaman akhir, mari kita semua mengambil keputusan ya, sendiri apa yang benar. Ya. Yang benar itu yang cocok dengan firman Allah. Ya. Bukan benar menurut manusia, tapi benar cocok firman. Sebab Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman Allah itu kebenaran. Yesus itu kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yohanes 17 ayat 17. Ya. Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, itu Yesus kebenaran. Ya. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman itu kebenaran. Ya. Jadi kalau di luar firman belum tentu benar. Bisa benar, bisa salah. Tapi kalau firman itu pasti benar, ya. Haleluya. Sebab itu kita perlu mengambil keputusan, ya, keputusan. Ikut Tuhan itu, kalau Tuhan ya Tuhan, jangan dicampur setan. Ya. Ada orang Kristen, ya, ada hamba Tuhan,
pakai Tuhan, ya pakai setan. Ya. Mungkin kita nggak tahu, ya. Tapi ada itu. Ada terjadi seperti itu. Seperti orang jualan ya, supaya supaya laris begitu ya. Nah, bahkan larisnya itu istilahnya tidak umum. Nah, bagi orang Kristen itu harus ada tanda tanya. Ada apa ini? Ya. Dia pakai apa ini? Ya. Kalau laris yang wajar, ya kita tidak perlu bertanya-tanya. Tapi kalau larisnya itu istilahnya nggak wajar, ya ada apa di balik itu semua? Ya. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, kita dihadapkan pilihan-pilihan dan kita harus mengambil keputusan yang benar, yang cocok dengan firman Allah. Kalau Tuhan ya Tuhan, ya. Nggak bisa dicampur. Ya. Kalau orang Kristen masih campuran, ya Tuhan ya setan, wah hidupnya pasti nggak enak, pasti banyak celakanya. Kalau hidupnya Tuhan, kemudian juga cinta Tuhan, cinta mamon, cinta uang. Di sini siapa yang bisa lihat hatinya orang? Oh, si A ini cinta Tuhan dalamnya, tapi juga ada cinta uang. Uang memang butuh, perlu, tapi bukan untuk dicintai. Uang bukan untuk menguasai kita, tapi kita harus menguasai uang. Ada uang banyak, ada uang sedikit, kita harus bisa menguasai. Tetap tenang, tetap percaya, tetap bersuka cita. Nah, kalau uangnya mulai sedikit kita kacau, berarti kita ini dikuasai siapa? Dikuasai siapa? Uang. Nah, ini cinta uang. Kan tidak kelihatan. Saya tidak bisa melihat Pak Hadiku jerune cinta dunia, cinta uang, cinta Tuhan, tidak bisa lihat. Tapi Tuhan bisa. Ya. Nah, ini harus mengambil keputusan, nggak bisa rasa takut, rasa khawatir. Ya. Memang itu bisa timbul. Uangnya makin sedikit, ya. Pemasukan nggak ada. Bisa timbul khawatir nggak? Bisa. Tapi kalau kita punya Tuhan, ya, kita bisa usir itu. Hai rasa takut, rasa khawatir, pergi ke dalam nama Yesus. Ya. Tentu saat sulit, saat sukar, kita harus berpada. Ya, apa yang bisa diirit ya diirit. Ya. Pakai secukupnya, beli secukupnya. Kalau butuh beli, bukan nuruti keinginan, tapi nuruti kebutuhan. Ya. Misalnya biasanya beli sesuatu yang harganya mahal, ya, karena kesulitan kesukaran, ya beli yang sederhana. Ya. Haleluya. Nanti kalau Tuhan berkati, ya semuanya berjalan baik lancar, ya, kita kembali beli yang baik. Ya. Nah, belajar. Tuhan mengajar kita orang Kristen ini berpada. Menyesuaikan, ya. Waktu pertama kali Yohanes Pembaptis, ya, itu berseru-seru kepada orang banyak, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Ya. Banyak orang datang kepingin bertobat, tanya, ya. Tanya sama petugas pajak, apa yang harus aku kerjakan? Yohanes bilang apa? Jangan meres orang. Pajak berapa? Ya segitu, tidak usah ditambah-tambahin. Tidak usah ditinggi-tinggikan. Ya. Itu pegawai pajak tanya seperti Yohanes Pembaptis jawab seperti itu. Ada prajurit tanya, kalau aku prajurit, bayarannya dari pemerintah, apa yang harus aku perbuat? Ya. Jangan nagih lebih banyak, jangan meres orang. Ya. Cukupkan dengan gaji. Ya. Itu caranya Tuhan seperti itu, firman Allah. Ya. Biasanya kalau jadi prajurit, jadi apa ya, orang berkuasa,
Itu kan bisa majeki, ya. Malai istilahnya, ya, malai zaman sekarang, majeki. Jangan, cukupkan dengan gaji. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, ya, Tuhan ingin kita semua mengambil keputusan. Matius 6 ayat 24 dikatakan, Matius 6 ayat 24 dikatakan, tidak bisa orang mengabdi Allah juga mengabdi kepada mamon, uang. Harus salah satu. Mengabdinya kepada siapa? Allah, ya Allah saja. Kalau kita mengabdi kepada Allah, sungguh-sungguh 100% kepada Allah, nanti perkara mamon, perkara uang itu Tuhan bisa atur semuanya. Ya, Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti semuanya ditambahkan. Dari mana Tuhan, aku nggak kerja? Nanti Tuhan bisa buka jalan, dikasih kerjaan. Tuhan bisa kasih ide usaha ini, jual ini atau apa-apa, ya. Tuhan bisa atur. Tuhan bisa memberkati, istilahnya itu jelala. Jelala itu apa ya? Tiba-tiba. Ya, misalnya ya, ada orang tanya, atau ya ada orang tanya, kamu tahukah apa ada rumah yang dijual, ya, yang di daerah ini, ya. Mungkin tahu-tahu kita ini orang pernah menawarkan kepada kita, tolong jualkan rumahku, ya, misalnya seperti itu. Terus kita ngomong, oh ada ini di daerah sini, dulu saya pernah ditawari ini. Ya sudah, kita cuma ngomong aja. Mungkin kita punya alamatnya, ya, punya nomor teleponnya, atau ya, kita beritahu, ya dulu ada orang nawari aku seperti ini. Ya sudah, kita berikan. Istilah jelalanya itu, tahu-tahu rumah itu bisa jadi. Kemudian tahu-tahu orangnya datang, kita diberi komisi, ya. Nah, apa Tuhan tidak bisa? Oh, Tuhan bisa. Tuhan itu serba bisa. Ya. Mungkin ada orang yang perlu ini, ya. Kita memberi jalan kepada dia, kita memberitahu. Tahu-tahu berkat itu bisa datang. Ya. Haleluya. Sebab tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Ya. Sebab itu kita harus mengambil keputusan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Apapun yang terjadi, ya, kalau kita melihat rasul-rasul dalam Alkitab, Paulus, Petrus, dan lain-lain, ya, sudah hidup mati buat Yesus. Hidup itu Kristus, mati itu untung. Waktu Rasul Paulus mau dibunuh, ya, mau diikat di Yerusalem, mau disengsarakan di sana, ditangisi oleh jemaat-jemaat, Paulus bilang apa? Aku bukan rela diikat saja, dipukuli, aku rela mati di sana. Wah, ini satu komitmen, ambil keputusan. Hidup untuk Kristus, mati itu untung. Ya. Dia punya pikiran, kalau aku mati di dalam Tuhan itu untung. Jangan sampai mati, ya, digandoli iblis. Jangan sampai mati cinta uang. Ya. Kelihatannya misalnya ada orang meninggal, orangnya baik-baik, cinta Tuhan, setia ibadah, ya, kemudian dia mati. Kita kan pikir bagaimana? Oh, pasti orang ini masuk surga. Itu pikiran kita. Dia percaya, sudah dibaptis, setia kepada Tuhan, ya, mengembalikan milik Tuhan, suka berbuat baik. Tapi kalau dalamnya cinta mamon, ini satu pertanyaan. Ya Tuhan, ya setan. Yang tahu siapa? Tuhan. Yang tahu siapa? Orang itu sendiri.
Kira-kira masuk surga enggak? Ya. Nah, ini satu pertanyaan seperti ini. Ya. Haleluya. Di dalam Sefanya pasal 1 ayat yang ke 5 dan 6. Saya bacakan ya, Sefanya pasal 1. Saya bacakan mulai ayat 4 sampai 6. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berlalu, imam berhala, ya. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Ya, sampai itu aja. Ya. Jadi di sini mereka menyembah dua, ya. Setia kepada Tuhan, juga menyembah bersumpah demi dewa Milkom. Ya, haleluya. Jadi ada dua. Jelas firman Allah mengatakan orang yang mendua hati itu hidupnya tidak tenang. Pasti tidak tenang. Bahkan bisa berujung apa? Kematian, kebinasaan yang kekal. Ya Tuhan, ya setan. Seperti Raja Saul pada awalnya itu dia cinta sama Tuhan, sampai diangkat jadi raja, Raja Saul. Tapi setelah dia tidak nurut firman, ya, dia tidak taat firman 1 kali 2 kali, kemudian roh Allah yang di dalam dirinya itu meninggalkan dia. Juga timbul kesombongan, jengkel mangkel, pegel sama Daud. Daud dikatakan membunuh berlaksa-laksa. Aku coba dihitung membunuh beribu-ribu. Dia mangkel sama Daud. Mangkelnya ini disimpan terus sampai mati. Nah, dia tidak mau bertobat. Daud dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi karena Daud dipelihara, dilindungi Tuhan, roh Tuhan ada pada Daud. Sedangkan roh Tuhan sudah keluar dari Saul. Ya ini saudaraku ya, dia tidak bisa bertobat dari mangkalnya, jengkelnya kepada Daud. Tidak bisa hilang. Bahkan sudah nyata-nyata waktu Saul akan dibunuh oleh Daud, waktu dia permisi bicara buang air besar di gua. Padahal di dalam gua itu ada Daud. Dia tidak tahu. Kalau saat itu mau dibunuh, mati. Tapi Daud tidak mau. Biar tangan Tuhan sendiri yang bunuh. Kemudian waktu Saul tidur bersama panglimanya, bersama rakyat banyak, Tuhan bikin tidur nyenyak. Kemudian Daud datang dengan anak buahnya, mau dibunuh sama anak buahnya. Jangan, tombaknya aja dibawa sama kendinya. Nah di situ Saul menyadari, sakjane aku kis mati bolak-balik di tangannya Daud. Tapi Daud tak mau bunuh, biar Tuhan sendiri yang bunuh. Ya, haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita ini bagi anak Tuhan, ya, kita belajar juga pada pagi hari ini. Kalau ada orang menyakiti kita, mau bunuh kita, mau ngapakan kita, ojo dibalas. Ya, doakan saja, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang kerja sendiri. Ya. Seringkali ya, namanya manusia tuh punya kelebihan, punya kekurangan. Nah kekurangannya seringkali ya, seperti saya ditegur, diajar, diingatkan oleh saya, bolak-balik ya mungkin masih belum hilang. Mungkin juga
suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, terhadap mertua, sudah bolak-balik dibilangi tetap belum bisa berubah. Serahkan kepada biar Tuhan sendiri yang jamah. Tuhan menjamah suami, Tuhan menjamah istri, Tuhan menjamah orang tua, Tuhan menjamah anak, nanti bisa berubah semua. Kalau kita nangani pegel, amit-amit jabang bayi, dodo dilus sampai halus, baju nggak usah disetrika halus dulu. Betul? Serahkan sama Tuhan. Nah, Saul ini akhirnya waktu dia menghadapi Filistin mau menyerang, dia kebingungan, ketakutan. Dia cari dukun, padahal sebelumnya dukun-dukun itu dibasmi sama Saul karena dia waktu itu cinta Tuhan. Tapi setelah ditinggalkan Tuhan, dia cari dukun di Endor. Saudara sendiri baca nanti di dalam kitab Alkitab ya, di dalam surat Samuel, raja-raja gitu ya. Haleluya. Akhirnya bagaimana? Saul bunuh diri. Nah, kalau mendua ini kalau tidak bisa bertobat, tidak dapat karunia bertobat, akhirnya bunuh diri ya. Nah, ini kita lihat di bulan-bulan ini, bulan-bulan lalu ya, banyak anak-anak orang bunuh diri. Nah, ini membuktikan, biasanya kan jarang dengar ya tentang bunuh diri, mungkin setahun sekali atau 2 kali, tapi sekarang ini marak, ngetren. Ini membuktikan apa? Akhir zaman. Sebab iblis tahu waktunya sudah dekat. Kalau sudah kita baca kitab Wahyu, iblis itu tahu waktunya sudah dekat. Dia cepat-cepat ngerebut orang. Kalau bisa 1 pesawat mati, 1 gerbong kereta api mati, 1 kapal pesiar mati. Oh, berapa orang? Kalau mati ini situ-situ ya kesuwen, ya toh. Iblis tidak bodoh. Kalau bisa 1 kelompok mati, ini akhir zaman. Jadi selalu mari ya, jangan bersumpah demi setia kepada Tuhan, juga bersumpah demi dewa Milkon. Ya, tinggalkan semua. Haleluya. Sekali Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Hanya Yesus. Jadi tidak ada tengah-tengah ya, antara Tuhan dan setan. Aku tengah-tengah, ya Tuhan, ya setan, ya separuh-separuh. Enggak bisa. Pilih salah satu ya. Anak Allah atau anak iblis ya. Cinta Tuhan atau cinta uang ya. Sudah harus pisah ya. Minta kekuatan kita, minta tolong sama Tuhan. Kalau masih ada ikatan-ikatan ya, kepercayaan yang lain ya, ikut dukun, kepercayaan orang tua, kepercayaan adat, macam-macam ya, itu harus dipisahkan ya, dipisahkan. Haleluya. Kalau dulu orang tua saya ya masih mengikuti itu adat Cina ya, ada sembahyang Tuhan Allah, sembahyang bakcang, sembahyang kue ranjang, sembahyang macam-macam ya, cara-cara kuno, adat-adat kuno ya. Setelah saya ya, udah dewasa menikah ya, nah, dari pihak istri saya tidak pernah ikut seperti gitu-gitu, walaupun mereka keturunan juga dari Cina juga ada, tapi tidak mengikuti itu semua ya. Nanti mau apa, meninggal 7 hari, terus berapa lagi ya, 40 hari, 1 tahun, enggak usum, terus enggak usum. Adat-adat itu buatan manusia ya. Itu enggak, jangan kita ikuti. Kita ikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kau Allahku, hanya Yesus. Adat-adat itu jangan saudara takut. Oh, kualat loh Bu. Di dalam Yesus Tuhan membentengi kita. Tuhan sudah menebus kita dari kuasa laut, kuasa dosa.
asal kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Jadi adat manusia itu tidak kita jalani, tidak masalah. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Memang ikut Tuhan itu resikonya banyak. Akan dikucilkan, tidak disenangi keluarga, ya, dibenci orang, macam-macam. Ya. Karena ngikuti Tuhan, tidak jadi masalah. Manusia tidak bisa nolong. Orang yang menjelekkan kita, yang benci sama kita, yang mangkal sama kita, kalau ada masalah persoalan, apa dia bisa nolong kita? Tidak bisa. Hanya Yesus Tuhan, Dia Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi kita ambil keputusan yang benar ya. Ya, lanjut Lukas 12 ayat 7. Ini Yosua 24 ayat 15 ya. Ini Yosua ini orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Yosua kalau kita lihat latar belakangnya, Yosua ini cuma sepertinya pembantu ya. Pembantunya Musa, tapi dia punya roh yang lain, dia punya kesetiaan yang sungguh-sungguh ya. Dia hanya beribadah kepada Allah ya. Lebih sungguh-sungguh dari semua orang yang ada, padahal cuma pembantu. Bagaimana akhirnya Yosua diangkat jadi wakilnya Musa. Luar biasa. Ada kira-kira direktur punya pembantu rumah tangga begitu, atau pembantu yang ngerjakan mungkin cuma bersih-bersih di pabrik, terus diangkat jadi wakil direktur? Ada? Ya, mungkin di dunia ini mungkin ya ada 1-2 mungkin itu masih mungkin. Tapi Yosua diangkat oleh Tuhan, luar biasa. Karena apa? Ini tadi Yosua 24 ayat 15. Yosua punya komitmen. Dia bilang sama umat Israel yang dipimpinnya saat dia menggantikan Musa, aku dan seisi keluargaku hanya mau beribadah kepada Tuhan. Terserah kamu bagaimana nanti. Ya, istilahnya apa? Yang lain sakarmu. Pokoknya aku dan keluargaku hanya beribadah kepada Tuhan. Ini sudah waktunya, kalau waktunya terakhir, saudaraku ya, sudah mendekati Tuhan datang. Nanti kita ya istilahnya ya bisa berbicara seperti itu, baik terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, keluarga besar. Wes iki terakhir aku ngomong ya awakmu, mau beribadah melu aku apa sakarepmu dhewe. Jadi ada waktunya habis. Ya, waktu tidak selalu ada. Kita ketemu tidak selalu ketemu. Kalau ketemu terakhir mungkin kita ngomong, ayo ibadah sama Tuhan. Ini terakhir loh, aku ketemu di kamu. Mungkin mau pindah luar negeri atau apa, mau kerja, mau apa, atau mau mati. Ya sempat ngomongin, ayo iki loh, ayo ibadah sama Tuhan Yesus. Ya, ini terakhir. Sopo ngerti aku nggak ketemu lagi sama kamu. Ya sudah, selesai. Ya, tugas kita selesai. Kita tinggal doakan. Haleluya. Jadi selaku Yosua ambil keputusan yang tegas. Haleluya. Aku dan seisi keluargaku hanya mau beribadah kepada Tuhan. Ini keputusan. Ya. Resikonya ikut Tuhan itu memang berat, banyak. Ya. Dikucilkan, tidak dianggap dulur, dibuang. Ceritanya kesaksiannya banyak-banyak kalau ikut Tuhan itu. Ya. Bahkan menakutkan, mengerikan, mau dibunuh. Ya. Tapi ya itu tadi selaku ya. Kalau orang punya ambil keputusan tegas dalam Tuhan itu, nanti Tuhan akan membela. Ditinggalkan keluarga, ditinggalkan siapapun sekalipun, yang penting Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang ngingoni kita, yang melihara kita, napas hidup kita, kekuatan, kesehatan, sandang, pangan, papan kita, itu siapa? Tuhan.
Jadi tidak perlu takut, sebab itu baca firman, baca terus, ya. Seperti ini kalau Yosua ini, sudah baca kitab Yosua, sudah baca terus, itu menimbulkan iman. Orang biasa dipakai Tuhan luar biasa. Tadi sudah saya saksikan tentang Yusuf sama siapa, Mordekai. Orang apa? Orang biasa. Tapi tiba waktunya diangkat tinggi-tinggi. Ya banyak yang lain ya. Lanjut Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8. Waktu Daniel ya, sebab dia dibuang ke Babel karena orang Israel murtad melawan Tuhan, ya. Daniel dibawa ke menghadap Raja Nebukadnezar, ya. Haleluya. Daniel di situ mengambil keputusan, ya, berketetapan, namanya berkomitmen. Aku tidak mau makan makanan yang disediakan oleh raja. Aku tidak mau makan minumannya raja. Tapi Daniel ngomongnya tidak kasar, ya, dengan hikmat, ya, dengan lemah lembut. Nah, Tuhan beserta. Ya. Nah, kalau orang mau ngambil keputusan yang cocok firman, nanti Tuhan itu beserta. Diberi hikmat akal budi, caranya ngomong kayak apa. Nanti Tuhan menggerakkan orang yang diajak ngomong itu dirubah hatinya, mau nuruti, mau meluluskan permintaannya. Itu semua minta pertolongan sama Tuhan. Tidak bisa sakarte dewe kita. Aku gelem mangan raja, ngomongnya mungkin sama bentak-bentak. Enggak ditolong sama Tuhan. Rendah hati dengan hormat. Akhirnya bagaimana? Ya, pertama dijawab sama pimpinannya. Nanti kalau kamu kelihatan kurus, aku ditanya raja, aku bisa dipecat. Resiko besar nuruti Daniel. Tapi Daniel bilang apa? Tuhan kasih hikmat lagi sama Daniel. Wis ngene lah, cobaan 10 hari lah. Apa itu ngomongnya? Cobaan lah 10 hari. Engko bedakno terus ambil keputusan. Coba 10 hari. Seger-seger, lebih seger dari yang lain-lain. Ya wis lah, tak lanjut. Ini ya. Jadi selalu kalau orang itu punya keputusan yang baik, ya, juga punya kata-kata yang baik, rendah hati, merendahkan diri, Tuhan tolong. Daniel tidak mau menajiskan tubuhnya dengan makanan. Padahal anak muda, ya, dikai pangan enak, seneng nggak? Wah, iki ya, minumannya raja anggur, ya, makanannya apa aja wis cemepak kabeh. Wah, santap. Sikat habis. Tapi enggak, minta sayur sama air putih. Cak goblok ya, menurut orang biasa kan, goblok ya, mangan enak gelem. Jalur sayur di banyu putih. Itu yang dilakukan Daniel. Menyangkal diri, memikul salib. Kembali lagi itu memang kasih karunia Tuhan. Tapi manusia harus mengambil keputusan. Ya, memang saya ngomongnya gampang. Tapi buat saya sendiri untuk ngambil komitmen keputusan nggak gampang. Juga buat saudara semua. Ada hal-hal yang bisa, ada hal-hal yang belum bisa. Kita semua terus belajar. Ambil keputusan dalam hal ini bisa, ini belum, ini bisa, ini belum, ini bisa, ini belum, banyak. Nggak semua orang percaya tahu-tahu bisa ngambil keputusan yang betul semuanya, belum tentu. Terus belajar, ya. Diingatkan oleh firman Allah, ditegur oleh firman Allah, diingatkan oleh orang lain, kita belajar. Oh iya ya, aku masih belum. Masalah ini masih belum, masalah itu masih belum. Ada banyak yang belum kali ini. Jadi selaku mari ya, ambil keputusan, tinggalkan ya, berhala-berhala, adat-adat, kepercayaan-kepercayaan, dewa-dewa, macam-macam. Klinik-klinik ada mungkin yang kita tidak tahu, suami atau orang tua kita punya simpenan jimat-jimat. Ya, waktunya mau mati gak mati-mati. Ya, jadi kembangnya apa? Kembangnya banyak.
ada simpenan, ada pegangan. Selain dia punya Tuhan, punya setan. Gak aneh mati ini. Ya. Saudara yang diberi hikmat akan budi dari Tuhan, diberi wibawa kuasa oleh Tuhan, ya. Kita doakan orang-orang seperti ini. Ya. Tanyai, kamu punya pegangan, ya? Kamu punya apa? Ya. Kita doakan, kita lepaskan dari malu. Ya. Tuhan pasti bisa nolong. Puji nama Tuhan. Ya. Kemudian lanjutkan. Setelah semua itu dilepaskan, kita mengambil keputusan, ya. Hanya Yesus. Haleluya. Tuhan kepingin kita ini, umat Tuhan ini nurut Tuhan, punya rasa takut. Semua dibuang, kita ikut Tuhan dengan memiliki rasa takut. Ini yang disenangi Tuhan. Orang rasa takut sama Tuhan, Ulangan 5 ayat 29a. Itu rasa takut, kalau takut sama Tuhan itu otomatis ya gak mau hidup sembarangan, ya. Itu teorinya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Orang takut sama Tuhan gak mau ngentit, gak mau nyuri, gak mau main orang, gak mau ngerasani orang, gak mau jelekkan orang, karena takut sama Tuhan. Haleluya. Itu takut akan Tuhan. Tuhan minta supaya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Aku dan berpegang pada segala perintahku. Takut dan berpegang pada perintah Tuhan. Bagaimana supaya bisa takut sama Tuhan? Balik lagi baca firman. Saudara bisa baca Amsal Soleman, ya. Amsal Soleman pasal kira-kira pasal 2 ya, pasal 3. Itu di situ dijelaskan. Kalau kamu sungguh-sungguh cari Tuhan, baca firman Allah, renungkan firman Allah, nanti tahu-tahu kamu diberi rasa takut akan Tuhan. Ya, tentu apa yang dibaca kita lakukan. Ya. Diajari apa, suruh mendengarkan firman, suruh melakukan, kita lakukan. Ya, jadi bukan cuma baca tok terus tahu-tahu bisa punya rasa takut akan Tuhan. Tidak seperti itu. Setelah kita baca, ya Tuhan, aku mau cari Tuhan, aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti timbul rasa takut akan Tuhan, ya. Haleluya. Mempercayai firman yang kita baca, menghormati Dia sebagai Tuhan dan Allah, ya. Menghargai korban Kristus, ya, mempercayai itu, ya, seluruh Alkitab ini kita percayai. Ada peraturan, ada perintah, ada hukum, ada ketetapan, itu semua, ya, kita pelajari, kita jalani, ya, bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Memiliki rasa takut akan Tuhan. Haleluya. Nah, lanjut, ya. Ini ada setan, ya. Roh-roh jahat itu juga takut sama Tuhan, diperintah nurut. Manusia aja kadang-kadang ngomong takut sama Tuhan, diperintah ndak nurut. Ini iblis ini nurut. Roh jahat diperintah sama Tuhan taat. Tapi taatnya apa? Taatnya iblis ini, taatnya setan ini, dia takut dimasukkan penjara, takut dihukum. Tapi takutnya orang Kristen ini bukan takut dihukum. Kita takut sama Tuhan karena kita cinta sama Tuhan. Iblis tidak cinta Tuhan. Dia nurut, dia taat karena dia takut dihukum. Lain, saudara, ya. Lain dah. Kita takut sama Tuhan karena kita menghormati Dia, menghargai Dia, mengasihi Dia, cinta kepada Tuhan. Suami istri, ya, memiliki rasa takut sama Tuhan, ya, ya itu sebetulnya, ya, suami takut sama Tuhan,
mengasihi istrinya bukan karena takut digegeri, oh istriku garang, bukan takut garamnya, tapi takut menghormati, ya sudahlah ya. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus yang ada di dalam diri istri kita, yang ada di dalam suami kita. Bukan takut nanti itu dilabrak atau direndahkan atau diapa, enggak. Takutnya lain, rasa takutnya itu lain. Jadi rasa takutnya setan, iblis, sama rasa takutnya orang yang cinta Tuhan itu lain. Ya. Bukan takut dihukum, tapi karena mengasihi, ya, mencintai, menghormati, menghargai. Ya. Jadi jangan sama seperti roh jahat ini tadi ya. Markus 1 ayat 27 tadi. Haleluya. Nah, tujuannya apa? Ya, secara singkat bagian 3 ya. Tujuannya apa kita takut sama Tuhan? Kita ngambil keputusan sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Ulangan 5 ayat 29b dikatakan supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka. Untuk sementara? Tidak. Untuk selama-lamanya. Anak mantu, cucu, buyut, cicit semua nanti jadi baik, jadi enak. Karena apa? Ya, pucukannya ini tadi, cinta Tuhan, punya iman kepada Tuhan, punya taat kepada Tuhan, diturunkan terus ke anak, ya, anak mantu, cucu, cicit, turun terus. Seperti imannya itu Timotius, itu dari mana imannya kok begitu kuat? Dari orang tuanya. Orang tuanya dari mana? Dari neneknya, dari kakeknya. Itu diturunkan. Sebab itu mengapa orang Kristen diajarkan bapak ibunya kalau kemana-mana anak ibu ya dijak pergi mana-mana diceritani terus tentang Tuhan Yesus, diceritai tentang Alkitab. Jangan diceritai wayang golek Petrus Gareng Semar Bagong. Tidak ada gunanya. Ceritakan tentang Alkitab. Itu ada ayatnya juga. Kita ulangan. Waktu tidur, waktu bangun ya. Ini Pierre ini mulai kecil ini sekarang diajak kalau mau tidur diajak sembahyang ya. Sembahyang sama namanya anak kecil ya, disuruh tutup mata sama ngintip-ngintip gitu. Lucu memang kalau anak kecil suruh sembahyang. Ya. Ini mulai diajar mulai kecil. Istri saya bilang apa? Sejak di kandungan doakan, bacakan firman sama ngomong. Mulai di kandungan sudah bisa dengar. Itu firman Allah, ajarnya seperti itu. Haleluya ya. Supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Jadi selalu tidak rugi ya. Kita lakukan firman Allah, kita turunkan ke anak cucu kita, nanti berkatnya untuk selama-lamanya. Kita menjadi hambanya Tuhan. Kalau kita mau menghamba kepada Tuhan, Tuhan angkat kita, dan nanti anak mantu cucu kita semua ya akan ikut dapat bagiannya ya. Jadi bimbing mereka itu memang tidak ada berhentinya ya, sampai kapanpun ya. Seperti kami, saya orang dua tinggal di rumah ya, Buas sama Sentot di rumah. Kadang-kadang apa sudah kerjakan ini itu semua selesai, Pak Adiono ya, mungkin juga yang lain kita semua. Apa yang kita kerjakan? Iling anak, mantu, cucu. Ya. Banyak serangan dari pekerjaan iblis, banyak gangguan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam lingkungan hidup, ya. Dalam sekolah, dalam kuliah anak kita. Ya. Kita berdoa, terus berdoa. Keluarga besar kita, ya kita punya besan. Kita punya mertua, semua pokoknya kira-kira yang dalam lingkup kita, orang tua, keluarga, kakak, adik, keponakan, ipar, dan seterusnya. Kita ingat doakan satu-satu. Mungkin teman-teman yang lama, mulai dari teman di rumah, ya, di SD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai seterusnya. Kita ingat, kita doakan. Istri saya itu dulu waktu di SMP, SMA, kalau istirahat kan baca Alkitab segala macam ya. Sama teman-temannya ya, mungkin ya, banyak yang ngolok, kayak suci-suci ya, kayak pokoknya dina, diolok, macam-macam.
Tapi sekarang nyatanya teman-temannya itu yang banyak orang kafir dulu, sekarang percaya kepada Yesus. Nah, itu salah satu apa? Salah satu ya ini istri saya mendoakan, mereka nggak tahu. Ya, baca Alkitab diolok-olok, apa yang diolokkan itu nanti balik dia. Aku suka baca Alkitab. Dia bisa ketawa-ketawa sendiri. Aku dulu ngilokno ya Bu Henry, ya Bu Sandra ini istirahat gue baca Alkitab. Ini tiba-tiba saya aku ketularan. Amin. Ya, mungkin kita tidak dapat uang, tidak dapat apa-apa, ya, tapi kita dapat jiwa yang berbalik, bertobat dan bertumbuh. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Sebagai ayat terakhir, Amsal 1 ayat 33 dikatakan. Amsal 1 ayat 33, nanti saudara baca ya, ayat 20, mulai ayat 20 sampai 33. Ya. Ayat 20 sampai yang ke 32 itu orang-orang yang tidak mau nurut firman, yang tidak mau takut sama Tuhan. Ya. Celaka semua, ditinggalkan Tuhan, istilahnya kelepean begitu. Tapi orang yang mau mendengarkan aku, ayat 33, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ayat 33 ini kuncinya orang yang mau dengar firman, mau taat firman. Haleluya. Aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Maka nanti kalau sebentar lagi Tuhan datang, sebelum Tuhan datang ada banyak musibah, masalah yang dahsyat-dahsyat. Ya, kita akan diluputkan. Saudara kan ingat ada nyanyian, walau 1000 rebah di sisiku, ya, walau 10.000 di kananku, itu tidak akan menimpa kamu. Amin. Apa yang itu berlaku? 1000 geletak di kiri, 10.000 di kanan, kita bisa luput. Kok bisa? Ya itu karena cinta Tuhan, takut sama Tuhan, ambil keputusan yang tegas di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi selaku yang dikasihi Tuhan, saat terakhir nanti memang yang namanya lakon itu menang. Lakon menang dhisik apa menang keri? Tidak ada lakon menang dhisik. Buyar film ini. Lakon menang keri. Sabar, sing sabar lan mantep, tekan tengah dalan ora, tekan pungkasane. Sabar. Memang capek sudah kadang-kadang ya toh. Karena rasanya dulu ya. Bisa membuat putus asa. Banyak dalam Alkitab contoh-contoh hamba Tuhan, nabi-nabi yang bisa putus asa, tapi Tuhan terus menopang, menguatkan. Saat Elia putus asa, Tuhan kirim malaikat, kasih makan, kasih minum. Habis makan minum, geletak lagi, bangun lagi, Elia bangun, makan minum lagi, dia makan dia minum, asal mau nurut. Namanya orang sakit itu makan minum nggak enak, nggak bisa masuk. Paksa. Orang sakit itu mulutnya pahit ya. Pahit gak enak. Makan ini rasanya gak enak. Makan terus, makan. Minta kekuatan Tuhan. Timbul kekuatan baru. Sampai Elia bisa jadi sempurna. Ya, saudara saya kalau punya masalah, rasanya baca firman males. Aduh. Ya, kepikiran terus. Doa. Aduh kok gak bisa. Paksa, minta tolong sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, memaksakan diri. Tuhan tolong, aku tidak mampu, aku tidak kuat. Tuhan tolong. Nanti Tuhan itu bisa. Amin. Kalau saya percaya bisa. Memang kadang-kadang harus kuat air mata. Rasa-rasanya dulu tidak kuat-kuat toh begitu. Tapi ingat, ya, Yesus sempurna dengan penderitaan. Tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Firman Allah. Tanpa kesulitan kesukaran tidak ada kesuksesan. Karena kalau tanya orang-orang kaya yang berhasil,
Apa ujuk-ujuk jadi kaya? Tidak. Jatuh bangun. Oh, kadang-kadang tidak kuat. Apa ya, semua itu jadi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan. Haleluya. Untuk kebaikan kita dengan generasi kita yang mendatang. Puji Tuhan. Mari saudaraku kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa.